Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama ya di impromptu, belajar sekolah sahabat bersama. Sekarang sudah sampai di pelajaran yang ke-12 ya. Tidak Hmm. terasa tinggal satu pelajaran lagi selesai sudah triwulan ini. Begitu ya. Sekarang di pelajaran yang ke-12 judulnya peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansan akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau mengizinkan kami punya kesempatan untuk belajar dari kebenaran-Mu yang sangat berharga ini. Kami memohon semoga Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami siap menghadapi peristiwa-peristiwa menuju kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Pelajaran kali ini eh, seperti biasa ya, selalu ada padanan pasal bacaannya di buku Kemenangan Akhir. Dan untuk pelajaran kali ini itu dari pasal 37 dan 38. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk dibaca terlebih dahulu buku Kemenangan Akhirnya pasal 37 dan 38 ya. Itu Hmm. sangat bagus pelajarannya. Nah, mengenai peristiwa-peristiwa penutupan ya sejarah dunia, ada banyak peristiwa yang sebenarnya kita sudah sempat singgung gitu ya, atau kita sudah sempat bahas, entah itu tersirat atau sudah disebutkan sebelumnya oleh Marvin Lee, penulis sekolah sahabat kita, di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tetapi di minggu ini kembali diulangi lagi ya, kembali diulangi lagi karena memang peristiwa-peristiwa tersebut tidak lain tidak bukan adalah penutupan sejarah dunia ya, Hmm. peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia. Jadi tema itu sangat cocok untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu ya kira-kira. Nah, kira-kira apa nih Mas Jansen yang akan menjadi fokus pembelajaran kita beberapa peristiwa menjelang penutupan sejarah dunia? Iya, ini adalah pelajaran yang bagus yang sudah kita pelajari pada beberapa sahabat sebelumnya, ya. Dan waktu itu Bill juga sudah menjelaskan dengan detail, ya. Nah, jadi sekarang kita akan ulangi lagi. Kenapa diulangi? Ya, karena memang itu pelajaran sahabat ini. Jadi kita ulangi lagi. Cuman karena dia sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, kita nggak akan mengulangi lagi dengan sangat detail. Ya, Hmm. kita cukup mengulangi inti-intinya aja, rangkumannya aja. Oke, seperti itu ya. Pelajaran yang kita akan pelajari yang pertama adalah tentang materai Allah. Hmm. Nah, saya nggak tahu tuh, sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang resmi ya, yang baik dan benar ya, itu materai atau matrai. Kayaknya matrai ya. Oh gitu Udah, ya. itu udah benar kayaknya, matrai kayaknya ya. Oke Nah, oke oke. cuman apapun lah, entah matrai, entah materai, kita tahu lah itu apa yang dimaksud ya. Ya. Nanti kalau saudara-saudara mau cari pastinya ya cek aja KBBI gitu ya. Hmm. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materai Allah. Itu yang pertama disebut dengan materai Injil, ya. Yang kedua disebut dengan materai apokaliptik. Oke, materai Injil, materai apokaliptik. Ya. Nah, mungkin materai apokaliptik ini bagi kalangan orang Advent ya, terutama yang rajin belajar sudah sangat familiar. Ya, karena ini bagian dari kepercayaan kita tentang akhir zaman menuju kedatangan Yesus yang kedua kali, materai apokaliptik. Nah, materai Injil mungkin sebagian sudah tahu, tapi mungkin cukup banyak juga yang belum, karena materai Injil ini kurang familiar. Ya. Tapi pada dasarnya dua metra ini penting untuk kita pelajari, kita ketahui karena dua-duanya berhubungan. Berbeda tapi berhubungan. Seperti itu ya. Yang pertama materai Injil dulu. Materai Injil ya. Ini teks yang menjelaskan ini ada di kitab Efesus, ada dua ayat ya. Nah, yang pertama dulu di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Satu. Kebacakan ya. Hmm. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oke, ya. Inilah materai yang disebut dengan materai Injil, ya. Kalau kita baca ayatnya dengan perlahan, kita bisa lihat itu dengan jelas ada 4 poin ya, ada 4 urutan, 4 sequence. Ya, yang pertama adalah mendengar, Mm-mm. setelah itu percaya, setelah itu dimeteraikan, setelah itu jaminan atau dijamin, ya kan? Nah, jadi dari apa urutan yang dijelaskan oleh ayat ini aja kita bisa tahu kalau materai yang ada di sini adalah materai pada saat orang mendengar dan percaya. Mm-mm. Materai pada saat orang mendengar dan percaya terhadap Injil, mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat. Ya, ya, ya kan? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, jadi ini momen meterainya adalah saat seseorang pertama kali dia percaya terhadap Injil, pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah meterai yang pertama, Mm. gitu ya. Mm. Hmm, iya. Ini adalah apa momennya, waktunya, waktu pemeteraian yang pertama ini. Jadi bagi setiap orang beda-beda waktu pemeteraian yang pertama ya. Ya, kapan orang itu pertama kali percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Ya itulah saat itulah pertama kali dia dimeteraikan oleh meterai Injil ini, Mm. gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa aslinya, Bill, untuk eksegesis yang lebih mendalam. Salah. Efesus. Ini. Ya, apa fontnya bisa lebih gede lagi, Bill? 17 ya mungkin. Ah, Nah, ya. Lebih lebih oke ya. Iya, perhatikan di situ kata shield ya. Shield itu bahasa Indonesia dimeteraikan itu yang dipakai adalah kata es fragistete ya. Es fragistete. Nah, kata dasarnya adalah sfragizo. Jadi kata es fragistete dimeteraikan itu berasal dari kata sfragizo, memeteraikan, sfragizo. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gini, kenapa dari kata sfragizo, kata dasar, dia berubah jadi es fragistete. Kenapa dia berubah bentuknya? Ya jawabannya sederhana, karena tata bahasanya, karena grammarnya. Ya, mm, di situ tertulis Bill, ada tulisannya verb aorist pasif indikatif second plural. Ada kelihatan di bawahnya kata sfragizo itu? ya. Ya. Jadi kata es fragistete itu adalah bentuk verb aorist pasif indikatif second plural dari sfragizo. Dia tuh udah Mm, bentuk variasi intinya begitu. Bentuk aslinya sfragizo tapi karena dia dalam bentuk aorist pasif indikatif second plural maka dia berubah jadi es fragistete mm, ya. Maka kalau dia udah berubah bentuknya, dia maknanya bukan hanya sekadar lagi memeteraikan, tetapi dia udah lebih spesifik ya. Makna spesifiknya apa berdasarkan grammarnya, berdasarkan tata bahasanya? Makna spesifiknya adalah kalian telah dimeteraikan. Nah, maknanya itu, kalian telah dimeteraikan ya. Bukan hanya memeteraikan. Kalau memeteraikan itu kata dasarnya, tapi kalau udah spesifik seperti ini, ya dia jadi kalian telah dimeteraikan. Ya, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa kaliannya di sini? Ya kan? Kaliannya ini siapa? Jelas kalian yang dimaksud di sini adalah komunitas iman, ya, komunitas iman, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya dalam Yesus. Itu mm. kaliannya. Oh, maaf, Phil. Bukan kata meterai ya, kata memeteraikan yang paling Oh, atas. Memeteraikan. Ya, memeteraikan itu fragizo, tapi dalam bentuk grammar yang ini jadi kalian telah dimateraikan, jadi lebih spesifik. Oke. Kaliannya adalah tadi komunitas iman, orang-orang yang percaya dalam Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Ya, seperti itu ya. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa eh, menurut ayat ini eh, orang pertama kali dimeteraikan oleh materai Injil itu saat pertama kali dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Saat pertama kali dia percaya, beriman, saat pertama kali dia menerima Injil. Itu jelas sekali ya. Dan ini dikonfirmasi oleh salah satu pakar Alkitab yang dimiliki oleh Gereja Advent, Jiri Moskala. Ya, tadi kutipannya saya sudah kasih ke Bill ya, tolong di copy Bill. Hmm. Ya, sambil Bill mengcopy, saya mau kasih tahu ke teman-teman bagi yang belum tahu ya, Jiri Moskala ini siapa? Jiri Moskala ini adalah pakar eksegesis Perjanjian Lama dan teologi dari Andrews University. Sekaligus dia juga adalah dekan, ya, dekan dari Fakultas Teologi di Andrews University. Nah, dia menulis sebuah artikel yang judulnya God's to Seal, dua materai Allah ya, untuk melihat apa perbedaannya dan apa hubungannya materai Injil dengan materai apokaliptik. Dan dia menjelaskan memang di sini ya, saya bacakan ya. Paul menyatakan bahwa pada saat seseorang menyerahkan dirinya kepada Yesus dan menerima dianya Yesus ya, sebagai juru selamat, Roh Kudus memeteraikan orang percaya itu, orang yang percaya dalam Yesus itu ya, sebagai hari penebusan dia. Maka Roh Kudus menjadi tanda bagi pengikut Yesus, pengikut Kristus dengan meterai keselamatan, meterai Injil saat mereka pertama kali percaya. Nah, ini ya komentar dari Jiri Moskala dalam artikelnya. Seperti itu. Ya, jadi meterai materai Injil itu apa? Ya Roh Kudus materainya. Itu jelas sekali dinyatakan oleh ayatnya ya. Materai Injil itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, tapi ternyata ayat ini bicara lebih jauh daripada sekedar materai. Di Hmm. ayat 14-nya, ayat ini berbicara juga tentang jaminan. Ya, kalau di ayat 13 Roh Kudus itu adalah materai, ternyata dilanjutkan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Ya, dilanjutkan di ayat 14 ya, Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, coba kita lihat bahasa Ibrani-nya lagi, ayat 14 ya, masih di screen yang sama. Di situ ada kata aravon, kata Bahasa Yunani ketiga, maksudnya. sorry, bahasa Yunani ya, aravon. Hmm. Coba diklik Bill, tolong. Ya, aravon ya, aravon ini bisa diartikan sebagai eh deposito, uang muka, angsuran pertama, ya. Jaminan deposito uang muka angsuran pertama itu aravon. Kenapa kenapa saya tahu ya? Karena ini bukan bahasa asli Yunani, ini saya tahu ini. Ya, dalam bahasa Yunani asli itu nggak ada kata aravon. Ini kata serapan dari Ibrani. Ya, makanya tadi saya keceplosan Ibrani gitu ya. Karena saya tahu kata ini dalam bahasa Ibrani ada ya. Dalam bahasa Ibrani yang oeravon, oerabon gitu ya. Artinya sama, jaminan ya, gitu. Artinya gini. Artinya gini. Roh Kudus itulah yang membayar uang muka sekaligus menjadi uang muka ya dari keselamatan kita. Keselamatan yang akan kita terima secara penuhnya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, ya kan? Itu secara penuh kita akan terima pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sudah dijamin, sudah diberi depositonya, sudah dibayar angsuran pertamanya, sudah diberi uang mukanya pada saat pertama kali kita menerima Injil, pada saat pertama kali kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, nah, jadi maksudnya meterai Injil itu apa? Yaitu maksudnya adalah semua orang yang sudah percaya, pertama kali dia menerima Yesus sebagai juru selamat, pertama kali menerima Injil, dia langsung dibayarkan uang mukanya, dibayarkan angsuran pertamanya, dibayarkan depositonya sebelum nanti pemenuhan keselamatan itu puncaknya pada kedatangan Yesus yang kedua kali memang. Ya, jadi apakah kita semua sekarang sudah dimeteraikan? Meterai, meterai mana dulu? Meterai apokaliptik? Belum, belum dimeteraikan. Tapi kalau meterai Injil sudah, harusnya kita semua sudah dimeteraikan. Kalau kita semua sudah menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita semua harusnya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sudah dijamin Arabon, Hmm. ya. Hmm. Dimeteraikan secara apokaliptik belum, belum. Ya, jangan nanti dipelintir ya omongan saya ya. Belum tapi secara Injil kita sudah dimeteraikan. Meterai pertamanya sudah. Ya, ini untuk meterai pertama. Hmm. Nah, selanjutnya masih di Efesus, kita buka Efesus 4 ayat 30. 4. Ayat 30.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, sekarang timingnya, waktunya berubah dibanding yang tadi di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14 berbicara tentang meterai saat pertama kali orang menerima Injil, pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm. Sekarang meterainya adalah menjelang hari penyelamatan. Sama-sama Roh Kudus, menjelang hari penyelamatan. Artinya Roh Kudus adalah pihak yang sama yang memeteraikan pada awalnya, meterai Injil pada saat setiap orang pertama kali percaya, ya. Dia juga adalah Roh Kudus yang sama yang akan memeteraikan menjelang hari penyelamatan. Gitu ya. Nah, ini dia ya. Dan kalau kita buka bahasa Yunaninya ya, semakin menarik ya. Kita tunggu Bill selesai ngetik dulu baru kita buka Efesus 4 ayat 30 ya dalam bahasa Yunani. 30. Ya, Nih, perhatikan kata yang sama ya. Esfragistete. Coba diklik Bill. Klik aja. Ya, kata sfragizo itu memang muncul beberapa kali dalam Alkitab. Tapi dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk esfragisise, dalam bentuk grammar yang persis seperti ini, itu cuma muncul dua kali. Cuma hmm, muncul di yang tadi, Efesus 1 ayat 13 dan 14 dan Efesus 4 ayat 30. Ya, kata sfragizo dalam bentuk spesifik, aorist, pasif, indikatif, second plural kayak gini. Itu cuma muncul dua kali. Sehingga ini adalah berbicara tentang pemeteraian yang benar-benar spesifik gitu ya. Nah, sebelum kita bicara tentang meterai apokaliptik ya, eh, sangat disayangkan kalau kita tidak membahas aplikasinya. Ya, meskipun kita harus menambah durasi akhirnya gitu ya, tapi saya pikir sayang kalau nggak dibahas aplikasinya. Jadi aplikasinya mau saya bahas juga. Gini aplikasinya. Pada meterai Injil, pemeteraian yang pertama ini, meterai yang pertama ini ya, peran yang memeteraikan itu adalah Roh Kudus. Jadi itu diberikan meterainya, bukan hasil dari usaha kita, bukan hasil dari perbuatan kita atau kesalehan kita, ya kan? Jadi nggak ada andil kita di sana. Nah, tapi apakah kalau meterai itu bukan hasil usaha kita, kalau meterai itu bukan hasil kesalehan kita, meterai itu diberikan oleh Roh Kudus, apakah artinya kita jadi nggak perlu punya perbuatan yang baik dan nggak perlu punya kesalehan? Ya, kan kita dimeteraikan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalahan kita. Apakah jadinya akhirnya ya udah sih orang kita dimeteraikan bukan karena perbuatan, ya udah perbuatan jadi nggak penting. Orang kita dimeteraikan bukan karena kesalehan, ya udah kesalehan jadi nggak penting. Apakah begitu? Ya. Nah, disinilah pentingnya melihat struktur literernya kitab Efesus. Ya, kitab Efesus itu bisa kita bagi dua. Ya, pasal 1 sampai 3 itu adalah theological, dasar doktrin. Ya, di situ kita akan lihat bagaimana Paulus berbicara cukup mendetail tentang doktrin Kristologi ya, tentang Kristus, kemudian doktrin eklesiologi tentang gereja. Ya, itu kita bisa lihat. Pasal 4 sampai 6 Paulus berubah. Paulus fokus ke nasihat-nasihat praktikal. Nasihat praktikal yang didasarkan pada doktrin yang di pasal 1 sampai 3. Eklesiologi kok bila bener. oh sorry, mataku kira itu A. Udah bener kok. Ya, masuk. Dan pemeteraian Roh Kudus itu muncul di kedua bagian. Dia Hmm. muncul di pasal 1 waktu bagian Paulus menjelaskan doktrin, dia muncul di pasal 4 waktu Paulus menjelaskan praktek, tentang praktek kehidupan Kristen. Ya, makanya kalau kita baca full pasal 4 ini ya, pasal 4 ini sebenarnya adalah nasihat-nasihat ya berkaitan dengan kehidupan jemaat. Ya. Dan Paulus bilang apa? Hei kamu, kalau kamu dalam kehidupan berjemaat berbuat hal-hal yang istilahnya apa istilahnya ya? Berbuat hal-hal yang merusak persatuan jemaat, kira-kira gitu ya. Entah dari perkataanmu, dari perbuatanmu.
itu kamu bukan hanya mendukakan sesamamu anggota jemaat, itu kamu juga mendukakan Roh Kudus yang udah memeteraikan kamu di pasal sebelumnya. Hmm. Gitu. Jadi ternyata dia menghubungkan pemeteraian Roh Kudus secara doktrin yang ada di pasal 1 dengan perbuatan praktek di pasal 4. Ya. Ternyata konsekuensinya orang yang sudah dimeteraikan adalah dia berubah hidupnya. Karena kalau dia menolak untuk berubah, dia mendukakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan dia. Ingat, bukan perbuatan baik membuat kita dimeteraikan, tapi karena sudah dimeteraikan maka jadi berbuat baik. Hmm. Ya, itulah kenapa tiba-tiba di pasal 4 di mana Paulus sudah nggak ngomongin doktrin lagi, sebenarnya udah ngomongin tentang nasihat, ya, hidup hidup saleh, hidup berjemaat gitu. Tiba-tiba dia hubungkan lagi ke pemeteraian. Karena dia mau bilang, pemeteraian yang secara doktrin kita udah paham di pasal 1 itu, konsekuensinya kalau sudah dimeteraikan tuh hasilnya hidupnya benar seperti pasal 4 tuh, seperti nasihatku yang di pasal 4. Gitu ya. Maka bagi orang yang sudah dimeteraikan waktu pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah pertama kali dimeteraikan waktu pertama kali menerima Injil oleh Roh Kudus, yang sudah dijamin, ya harusnya konsekuensinya adalah ada perubahan dalam hidupnya. Kalau sengaja menolak, tidak mau berubah, apa namanya itu? Mendukakan Roh Kudus. Dan itu dosa yang tidak dapat diampuni, kita tahu ya. Orang yang sudah menerima Yesus terang-terangan, sudah terang-terangan menerima Injil, tapi terang-terangan juga tidak mau berubah dengan sengaja, tidak mau menurut nasihat-nasihat praktikal dengan sengaja, itu mendukakan Roh Kudus. Ya, itu dia untuk meterai yang pertama, Bil. Plus aplikasinya. Meterai Injil Oke. ya. Oke. Kita ke meterai yang kedua. Oke. Oke. Nah, ini saudara-saudara pasti sudah banyak yang tahu. Nah, mungkin ada yang belum juga ya. Meterai apokaliptik. Di mana lagi ayatnya kalau bukan kitab Wahyu ya. Yoi. Ya, kita buka ya Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. 7. Aku baca ya. Hmm. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Hmm. Ya, di sini kita lihat ya bahwa meterai apokaliptik ini ya itu bukan berlawanan dengan meterai Injil yang ada di surat Efesus tadi ya. Tapi ini berbicara tentang periode waktu yang khusus. Ya, jadi meterai ini adalah tanda bagi umat Tuhan, orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan yang hidup secara khusus pada periode waktu akhir zaman sebelum pintu kasihan ditutup. Ini ya, sebelum pintu kasihan ditutup. Ya. Dan materai ini bukan lagi menjadi tanda bahwa orang itu telah menerima Yesus seperti yang di Efesus tadi. Ya, bukan tanda itu lagi, tapi materai ini adalah sebuah tanda pembenaran, ya, puncak tanda pembenaran, dan dia adalah sebuah materai tanda perlindungan. Hmm. Ya, tanda perlindungan dari apa? Perlindungan dari 7 malapetaka. Apa? 7 cawan murka Allah kalau nggak salah itu istilahnya ya. Iya. Ya, 7 seven last plague gitu ya. Itu. Meterai inilah yang menjadi penanda ya, bagi umat-umat Allah yang hidup pada periode waktu khusus yaitu pada akhir zaman menjelang pintu kasih yang ditutup ya. Orang-orang yang memiliki meterai Allah ini mereka ya akan dilindungi dari 7 cawan murka Allah sehingga mereka bisa melewati peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Hmm. Ya, judul pelajaran kita itu ya meterainya. Nah, dan yang memeteraikan ini adalah Roh Kudus juga. Jadi gini poinnya adalah gini. Tidak ada orang yang bisa menerima meterai apokaliptik tanpa menerima meterai Injil. Iya dong. Nggak mungkin dong ini adalah orang-orang yang di akhir zaman ini ya yang Tuhan lindungi dari 7 malapetaka terakhir ini. Nggak mungkin dong mereka bukan orang yang sejak awalnya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Ya, mereka ini pasti orang yang sudah awalnya menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Ya kan? Jadi mereka udah menerima meterai Roh Kudus yang pertama dulu. Nah, maka materai yang tadi dijelaskan di surat Efesus ya, materai Injil, ya Roh Kudus itu harus diterima dulu baru
bisa menerima materi apokaliptik. Ya, gitu. Dan ini spesifik. Ya, nggak semua orang yang sudah menerima materi Injil akan menerima materi apokaliptik. Ya, kalau mereka mati sebelum akhir zaman ya nggak menerima materi apokaliptik kan gitu. Iya, Iya ya. Kan banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka diizinkan Tuhan beristirahat lebih dulu sebelum masa akhir zaman ini. iya, Ya mereka cukup dengan meterai Injil saja. Itu sudah cukup. Mereka sudah ditandai dengan itu, sudah dijamin dengan itu. Tapi ini khusus lagi, mereka hidup di periode yang sangat khusus ini. Orang-orang ini yang dijelaskan di sini. Ya, jadi mereka butuh meterai apokaliptik yang itu menjadi penanda bahwa mereka akan dilindungi dari 7 malapetaka terakhir. Itu dia ya. Ya, dan pertanyaannya adalah apa ini meterainya kan pasti orang tanyanya gitu ya. Seperti pembahasan meterai Allah pada umumnya ya. Apa itu meterainya ya? Ya itu sudah dijelaskan sebenarnya di pelajaran sekolah sahabat hari Senin ya. Tapi saya jelaskan ulang aja. Ya, jadi dalam dunia kuno ya, dalam dunia Timur Tengah kuno, ya, orang-orang itu sering menandai barang-barang dengan meterai untuk menunjukkan keaslian barang tersebut dan kepemilikan barang tersebut. mm, Oke, bentuk meterainya gimana? Nah, ini kita lihat latar belakang budayanya ya. Materai ini kebanyakan digunakan pada eh, tanah liat atau lilin, ya, yang di dalamnya itu mengandung misalkan eh, logam berharga atau batu berharga. Nah, bukti bukti Alkitab dari proses pemeteraian ini ada di Perjanjian Lama. Proses mm, pemeteraian barang tadi kita nggak perlu baca semua ayatnya supaya kita nggak habis banyak waktu, tapi kita catat aja. Yang pertama itu di Keluaran 28 ayat 11, ya. Kemudian di Ester 8 ayat 8. Nah, nah, di situ nanti diberi ukiran nama atau simbol dari sang pemilik. mm, Ya, diberi ukiran nama atau simbol dari sang pemilik itu. Ya, kalau kita mau lebih dalam lagi membahas ini secara arkeologi ya sebenarnya sangat memungkinkan ya. Tapi supaya kita cepat ya, karena ada banyak hal-hal lain yang kita mau bahas juga, kita stop di sini dulu ya untuk latar belakang budayanya ya. mm, Nah, sekarang kalau kita melihat hukum Allah ya, kita lihat hukum Allah itu adalah bentuk dokumen kuno juga mm, ya. Dan dalam dokumen kuno biasanya bagian tengahnya itu, bagian tengah atau bagian pusatnya itu sudah direservasi untuk bagian meterainya. Nah, jadi biasanya dokumennya itu di bagian tengah kosong supaya bisa dicap meterai di tengahnya, kira-kira gitu loh maksudnya. mm, Ya. Nah, bukan kebetulan bahwa 10 hukum itu bagian tengahnya benar-benar adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu benar-benar ada di bagian tengahnya dari 10 hukum. Ya. Menunjukkan bahwa dengan format dokumen kuno berarti dia berfungsi sebagai meterainya. Dia berfungsi sebagai bagian yang menunjukkan bahwa meterai ini asli dan dimiliki oleh siapa. Nah, dan kita bisa buktikan itu. Ada juga di pelajaran hari Senin ya. ya, Pelajaran hari Senin menjelaskan bahwa hari Sabat ya itu memiliki semua unsur-unsur yang bisa menunjukkan autentisifikasi dari pemilik dokumen itu. Ya, mm, ya, 10 hukum ini siapa pemiliknya? Pemiliknya kan Tuhan kan. Nah, hari Sabat itu punya unsur-unsur yang bisa mengautentifikasi itu. Ya, nama dari si pemilik meterainya ada di situ, mm, gelarnya ada di situ, wilayah kekuasaannya ada di situ. Nah, dan itu kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 11. Ya, jelas sekali kalau kita lihat hukum Sabat, kita lihat itu bahwa oh pemilik dari dokumen ini adalah Tuhan, gitu kan. Gelarnya apa? Pencipta, wilayah kekuasaannya apa? Langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Hukum Sabat itu menjadi bukti siapa pemilik dari seluruh 10 hukum. mm, Gitu. Jadi hari Sabat itulah materai Allah ini. Ya ini ya. Dan memang kalau kita lihat lagi peristiwa penciptaan ya, hari Sabat, hari ketujuh itu adalah peristiwa yang mengesahkan seluruh peristiwa penciptaan itu. Ya, waktu Tuhan beristirahat itu, ya, dan memberkati hari Sabat dan menguduskan hari Sabat itu ya, dia sedang memeteraikan seluruh penciptaan ini ya. Ya, secara secara detail masih banyak yang bisa kita pelajari ya dari
dari meterai Allah ini ya. Tapi saya cukupkan sampai di sini supaya tidak terlalu panjang ya. Dan kita Hmm. masuk ke bagian selanjutnya itu lawannya dari meterai Allah, tanda binatang. Hmm. Nah, ya untuk meterai Allah udah selesai ya dua-duanya ya. Meterai Injil, meterai apokaliptik udah selesai ya. Meterai Injil adalah Roh Kudus, meterai apokaliptik adalah hukum Allah, pusatnya hari Sabat, dan itu oleh Roh Kudus juga. Gitu ya, udah selesai ya. Nah, sekarang tanda binatang. Oke, kita buka dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dari ayat berapa? Sorry. 16 Bil, Dari 16 ini ya. sampai 17. Oke, ntar. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, kita lihat di sini ada penggambaran tanda yang dicap pada tangan kanan ya atau pada dahi Mm-mm. gitu ya. Ini adalah penggambaran yang dipinjam dari perjanjian lama tentunya. Dari Mm-mm. kitab Ulangan ya. Kita buka Ulangan 6 ayat 8 Bil. Ulangan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Hmm, ya. Perhatikan di sini Ulangan 6 itu konteksnya adalah hukum Allah. Dari Ulangan 6 ayat 2 dulu. Nih ya. Ya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Konteksnya hukum kan? Ulangan 6 ayat 2. Ya, konteksnya adalah hukum. Kemudian di Ulangan 6 ayat 5 dilanjutkan bahwa motivasi hukum itu adalah kasih. Iya. Motivasi hukum itu adalah kasih. Kemudian di ayat 6 sampai 7 hukum itu harus diajarkan berulang-ulang. Mm-mm. Diajarkan berulang-ulang ayat 6 sampai 7 kan. Di ayat 8 baru dia harus jadi tanda pada tangan dan pada dahi. Mm-mm. Nah, jelas konteksnya adalah hukum ya. Jadi kalau dikatakan di Ulangan 6 ayat 8 ya bahwa haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang harus diikat pada tangan? Apa yang harus jadi lambang di dahi? Ya tinggal dibaca ayat sebelumnya ya hukum. Hukum. Hukum harus ada pada tangan ya, diikat pada tangan dan hukum harus jadi lambang di dahi. Maksudnya apa? Hukum itu harus dikerjakan itu maksudnya. Diikat pada tangan. Ya, tangan itu melambangkan apa yang kita kerjakan dan harus jadi lambang di dahi. Maksudnya apa? Jadi apa yang kita pikirkan. Ya, hukum harus menjadi apa yang kita kerjakan dan hukum harus menjadi apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Artinya penyerahan penurutan total kepada hukum Allah. Itu maksudnya ayat ini. Gitu ya. Nah, bagi orang bagi orang Yahudi ya, eh, ayat ini sangat familiar dan ayat ini akan mengingatkan mereka terhadap kebiasaan sehari-hari mereka untuk memakai tefilin. Mm-mm. Ya, ya tolong tampilkan gambarnya Bil, tefilin. Ya, ini ya. Orang Yahudi begitu membaca ayat ini mereka akan langsung teringat dengan tefilin yang mereka pakai setiap hari itu. Ya. Dan kalau kita pelajari apa sih maknanya tefilin bagi orang Yahudi, apa sih makna tefilin bagi orang Yahudi sama. Tefilin mengingatkan mereka bahwa hukum Allah harus selalu ada di kepala mereka, di dahi mereka, harus selalu mereka pikirkan. Dan tefilin mengingatkan mereka bahwa hukum Allah harus selalu ada di tangan mereka, harus selalu mereka kerjakan. Sama, ya. Cuma mereka punya bentuk pengingat fisiknya secara tradisi, ya gitu ya. Tapi sama, ya. Artinya inilah yang dimaksud dengan
Materai Allah itu sebenarnya kalau kita kembalikan dengan materai Allah yang di pasal 7 tadi ya, materai Allah itu adalah itu. Hukum Allah yang kita pikirkan ya di dahi, hukum Allah yang kita kerjakan di tangan. Nah, Hmm. sekarang di Wahyu 13 ayat 16 dan 17, binatang dari darat berusaha untuk memaksakan memaksakan tanda ya, dan tandanya itu ada pada dahi dan pada tangan juga. Artinya apa? Dia berusaha untuk menggantikan hukum Allah yang ada di pikiran umat Tuhan jadi hukumnya dia, hukumnya Hmm. si binatang. Dia berusaha menggantikan hukum Allah yang ada di tangan kita itu jadi hukumnya dia juga. Jadi si binatang ini pengen kita jadinya memikirkan hukumnya dia, bukan jadi memikirkan hukumnya Tuhan. Si binatang ini pengen kita jadinya mengerjakan hukumnya dia, bukan mengerjakan hukumnya Tuhan. Hmm. Ya, tanda binatang ini adalah perlawanan langsung ya, tiruan yang sekaligus menjadi perlawanan terhadap hukum Allah, gitu ya. Seluruh hukum Allah, tapi pusatnya Sabat. Ya, sama 10 hukum ya. 10 hukum kan pusatnya Sabat tadi, meterai tadi ya. Nah, ini sama. Ya, sehingga termasuk apa? Termasuk hari raya tandingan terhadap hari Sabat itu, ya. Itu menjadi pusatnya. Bukan hanya itu, tapi itu jadi pusatnya. Itulah tanda binatang, gitu ya. Dan ini dikerjakan oleh binatang darat ya, untuk meneguhkan eksistensinya si binatang laut itu ya. Karena kan tujuannya binatang darat itu kan untuk membuat semua orang yang ada di bumi menyembah binatang laut. Ya, Ya. Kalau hukumnya binatang laut sudah bisa menggantikan hukumnya Tuhan ya berarti sudah sah lah, binatang laut sudah jadi penggantinya Tuhan kan, kira-kira gitu. Itulah yang diusahakan terus oleh binatang darat ya, gitu ya. Ya, jadi kalau kita udah belajar eh, identifikasinya binatang darat dan binatang laut pada sahabat sebelumnya, kita bisa tahu bahwa pihak yang akan mendorong pemaksaan pemaksaan hukum tandingan ini adalah binatang darat. Tujuannya untuk meneguhkan eksistensi binatang laut. Nah, ya ingat-ingat aja itu. Nah, bagaimana cara pemaksaannya? Alkitab nggak bilang apa-apa. Kapan detail tanggal cara kapan detail tanggal itu akan dipaksakan? Alkitab juga nggak bilang apa-apa. Ya, jadi supaya kita tetap teguh terhadap Alkitab ya, ya baik sekali kalau kita berusaha untuk hindari spekulasi-spekulasi yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara dipaksakannya, kapan tanggal akan dipaksakannya. Ya karena itu kita udah melampaui Alkitab hmm. gitu. Itu aja Bil. Silakan kalau ada tambahan Bil. Ini aku hanya merangkum secara singkat aja. Iya, iya. Terima kasih Yan. Ini menurutku bagus sekali ya, concise dan hampir semua bagiannya kita sentuh. Yang yang terlewat ya itu udah disentuh sebenarnya di Udah pelajaran dijelaskan, iya. sebelumnya gitu ya. Hmm. Tapi memang ini adalah tanda-tanda menjelang akhir zaman. Ya tentu kita harus bahas ini. Nah, sedikit tentang tentang apa namanya materai Injil ya. Ini materai Injil ini kan penerimaan pertama sekali menerima percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat ya. Hmm. Simbol publiknya itu adalah baptisan ya sebenarnya. Iya, Simbol publiknya adalah baptisan. Nah, jadi kalau mau kita bilang secara lebih apa ya, lebih merakyat spesifik. bagi siapa yang sudah dibaptis, itu kan. Saya kalau Ah, menerima Yesus sebagai juru selamat itu kan abstrak, tapi ini simbolnya yang memang semua yang memang secara pribadi mengakui itu adalah baptisan ya, apalagi gitu kan. hmm. Nah, bagi siapa yang sudah dibaptis, nah coba kita kita introspeksi diri, apakah, nah ini yang tadi ini loh, apakah nasihat praktikalnya ini sudah kita lakukan, gitu Iya, kan? Apakah perbuatan baik atau salehnya ini sudah kita lakukan menjadi bukti kita sudah dibaptis. Nah, itu mungkin ya. iya. Kalau Itu. tidak kita mendukakan Roh Kudus. Iya, kita menggunakan Roh Kudus. Itu. Nah, karena nanti akan ada hubungannya dengan materi apokaliptik ini ya dan persiapan kita menerima itu. Itu Betul, itu betul. bagus sekali ya. Menurut menurut saya ini udah cukup lah untuk memberikan apa overview terhadap pelajaran kita ya. Pelajaran kita tentang tanda binatang lalu materai-materai ini karena itu bagian dari persiapan menjelang akhir zaman. Begitu. Ini aku ada typo. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hujan awal dan akhir mungkin ya. Hmm. Tentang hujan awal dan akhir itu ada di pelajaran hari Rabu. Sebenarnya tapi akan menyinggung sedikit untuk di pelajaran hari Kamisnya. Gitu ya. Nah, ini saya udah buat
catatannya karena ini agak sedikit panjang, saudara-saudara. Tapi saya akan coba singkatkan karena ini one of the most debated in Ya. Adventism. Ya kan, Dan bagian sangat termasuk mungkin perdebatannya adalah nanti di ininya, di kapan. apa maksudnya apa kapan ya. Sebenarnya Ya, sebagaimana kapan. manusia lah, suka sekali mencari kapan-kapannya ini. Iya. Ya kan? Oke, kita 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 coba belajar pelan-pelan ya. Hujan awal dan hujan akhir. Nah, teman-teman, kita tidak akan bisa mengerti ini kalau kita tidak mengerti konteks perjanjian lamanya. Karena hampir semua konsep ini ada datang dari perjanjian lama dan budaya Timur Tengah kuno. Terutama konteks historis bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Begitu ya, menuju tanah Kanaan. Nah, cerita ini sebenarnya akan diceritakan oleh hampir semua pendeta atau orang yang sudah pernah pergi ke Israel gitu ya, ke Palestina. Nah, karena apa? Karena janji di Keluaran 3 ayat 8 itu tampaknya tidak benar. Nah, apa janjinya? Coba kita baca dulu. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ya, ini maksudnya orang Israel ya. Tuhan telah melepaskan orang Israel dari Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, janji bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu akan seperti berlimpah susu dan madunya ya, sebuah frasa yang sangat sering kita dengar. Nah, tapi apa yang terjadi saudara-saudara bagi saudara yang sudah pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, tapi saya dengar banyak cerita ya. Jadi jangan ngomong ini seolah-olah udah pernah nggak pernah saudara. Ya. Tapi apa yang kita lihat secara geografis dan bagi orang cerita-cerita teman-teman kita yang sudah pernah ke sana ya, sebagaimana kota yang pertama kali diduduki ya oleh bangsa Israel itu adalah kota Yeriko ya, setelah lewat Sungai Yordan, kota Yeriko. Ya, kalau teman-teman ke Yeriko itu ya nggak ada ya susu dan madu, tidak hijau ya, itu batu semua. Itu batu, Hmm. lebih ke dalam lebih batu lagi gitu ya, makin mendekat tanah kanan makin batu lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi di sini, kenapa janji ini tampaknya tidak benar begitu ya. Nah, bagi orang yang tidak tahu jawabannya, jawabannya itu ada di Ulangan ya, sebenarnya Ulangan 11 ayat 10 sampai 17. Nah, ini kita harus baca. Sebab negeri kemana engkau masuk dan mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ya sebuah frase yang tadi sudah kita lihat di Ulangan 6 ya, Hmm. maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Iya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah kenapa Tuhan memilih daerah Palestina itu ya sebagai tanah perjanjian? Kenapa? Ya, banyak yang bilang, wah kalau saya Tuhan, saya nggak taruh di sana, saya mungkin taruh dia di tempat yang lebih bagus gitu ya. Sekarang konflik gak jelas gitu kan, tanahnya tidak subur. Nah, alasan pertama yang banyak kita tahu ya adalah karena lokasinya strategis ya. Dia menghubungkan Asia dan Afrika dan tujuannya sebagaimana orang Advent tahu dan banyak orang Kristen juga tahu, Allah ingin umatnya menjadi misionaris. Ya, Allah ingin orang Israel itu menjadi misionaris setiap kali orang asing melewati tanah mereka. Ya, karena orang asing akan lalu lalang di sana, ya, menjadi sebuah kota singgah, kota koneksi di Timur Tengah pada zaman itu. Nah, apabila orang Yahudi, orang Israel pada saat itu menerima Yesus, mengikuti Tuhan, ya, maka ya kekristenan itu akan sangat mudah tersebar, gitu. Nah, tapi poin yang kedua, ini adalah poin yang akan menjadi perhatian kita ya, dan poin ketiga, yaitu mengajari bangsa Israel untuk selalu bergantung pada Allah. Kenapa? Karena Tuhan bilang di ayat 10 tadi, hei orang Israel, kamu ke tanah Kanaan ini bukan seperti Mesir.
Kenapa bukan seperti Mesir? Di Mesir itu subur, hijau semua, airnya banyak. Itulah kenapa Tuhan melambangkan atau mengasosiasikan limpahnya air, kesuburan itu dengan apa? Kamu tinggal taruh benih, lalu kamu airi aja. Nanti dia tumbuh sendiri. Gitu. Saking suburnya. Nah, tapi negeri ke tempat di mana kamu kusuru ini, itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang airnya nggak bisa muncul begitu saja. Harus apa? Harus aku kasih turun dari surga. Artinya kalau aku nggak kasih turun, ya kamu mau hidup di gimana? Nggak bisa. Tidak jadi seperti Mesir yang kamu memperoleh hasil oleh karena usahamu sendiri. Dengan jerih payah oleh usahamu sendiri. Nah, ini harus dengan perkenaan Tuhan baru turun airnya. Gitu ya. Makanya dia bilang, kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Harus benar-benar bergantung. Karena kalau tidak, Tuhan, maka bangkitlah Tuhan terhadap kamu dan akan menutup langit. Nggak ada hujan. Nah, mau gimana? Jadi, ini adalah elemen yang paling penting ya. Mengajari bangsa Israel untuk selalu bergantung pada Allah bahwa keberhasilan mereka, kesuksesan mereka sebagai bangsa, crops mereka, apa tanah tanah tumbuh mereka, kebun mereka itu kalau bukan Tuhan yang kasih hujan tidak akan bisa tumbuh karena memang tidak bisa tumbuh tanpa air Mm, gitu. mm. Nah, akhirnya apa? Tanahnya itu dipelihara, ya. Nah, sekarang kita bawa pikiran kita dulu ke dalam asosiasikan secara apa? Secara apa namanya ini? Pertanian, perkebunan. Nah, ya, kalau kita lihat ya di bangsa Israel itu musim hujan itu akan terjadi dari antara bulan September atau Oktober sampai Maret atau April, begitu ya. Occasionally ya, generally gitu ya. Mungkin ya ada panasnya sedikit, tapi secara umum ia akan hujan, gitu ya. Hujan berkala dari periode ini. Nah, jadi dari antara Maret sampai September nanti itu akan ada musim panas, begitu. Nah, yang dimaksud hujan awal di sini secara agrikultur itu adalah permulaan pertama sekali pembukaan musim hujan ini ya kita bilang di antara bulan inilah itulah hujan awal yang membuka musim hujan ini. Begitu juga hujan akhir yang adalah konklusi musim hujan. Nah, jadi ini diingat ya kata konklusi ini. Jadi itu bukan dua aja hujannya, hujan awal, hujan akhir, enggak. Hujan Itu adalah terus. hujan terus, tapi ini hujan pertama, awal, ini adalah Nah, konklusi akhir. Tapi penutupnya. sepanjang itu musim hujan. Di antara hujan awal, hujan akhir, musim hujan. Nah, gitu ya. Itu adalah musim hujan. Nah, sekarang kita tanya, apa maksudnya hujan ini? Gitu kan? Kalau kita sudah lihat latar belakang historisnya, karena tadi dari yang kita lihat bacaan ini, Tuhan selalu mengasosiasikan itu dengan apa? Pekerjaan tumbuh kembang tanah mereka, begitu kan? Nah, lalu apa hubungannya? Maksud hujan ini apa? Ya, hujan adalah tanda kepedulian Tuhan pada umatnya. Ini tadi saya sudah bilang ya, kemakmuran Israel itu bukan hasil dari kemampuan mereka atau kehebatan mereka mengairi seperti di Mesir dengan kaki mereka gitu ya. Tapi yang kali ini harus dengan lutut dan tangan mereka. Maksudnya apa? Berdoa. Harus berdoa. Minta Tuhan turunkan hujan. Sehingga segala sesuatu yang mereka capai adalah hasil pemberian Tuhan. Nah, ketiadaan hujan adalah tanda kerusakan perjanjian hubungan dengan Tuhan. Contohnya Elia ya, kita semua tahu ceritanya. Yoel. Nah, saya akan kutip yang Yoel karena sebagaimana yang saudara tahu, frasa hujan awal dan hujan akhir itu pertama kali muncul di sini ya, ulangan ini, lalu muncul lagi di Yoel ini. Jadi saya akan pilih Yoel ini ya. Nah, di Yoel 2 ayat 23 sampai 27 dibilang, "Hai Bani Sion, bersorak-soroklah dan bersukacitalah." Ini setelah mereka pertobatan ya. Jadi mereka ngelari terus mereka disuruh bertobat. Nah, setelah bertobat, Yoel bilang, "Kamu siap-siap bersukacitalah, sebab Tuhan telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir, seperti dahulu, seperti pada saat kamu masih nurut." Nah, sekarang kan kamu udah tidak menurut dan kamu sudah memutuskan untuk bertobat. Nah, Tuhan memperbaiki janjinya. Tuhan akan seperti dulu lagi, kasih hujan awal, hujan akhir, begitu ya. Lalu kita loncat ke ayat 26 ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib ya. Ajaib bukan karena kemampuan mereka, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu yang dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir ini juga digunakan untuk vindication, untuk pemulihan nama baik.
gitu ya, karena orang Israel itu dicemooh oleh bangsa lain. Gitu kan. Wah, katanya bangsa Tuhan tapi miskin, gak ada air, mana ini kesuksesannya. Nah, tiba Ya. Tuhan balikin itu pada saat mereka bertobat, lalu Tuhan Kalau bilang hujan lagi, oh udah bener lagi mereka, udah nama bener baiknya lagi. boleh lagi. Udah bener lagi. Nah, jadi kamu nggak malu lagi ya, gitu ya. Tapi syaratnya apa? Kamu harus tahu bahwa Allah, aku adalah Allahmu, tidak ada yang lain. Penyembahan hanya pada aku, gitu ya. Hmm. Nah, tapi ini tidak hanya berkat materi saja. Yoel melakukan transisi ya, ini transisi yang luar biasa ya, ke sebuah nubuatan. Jadi setelah dia bicarakan apa yang terjadi sebagai bangsa Israel pada zaman itu, di ayat 28 dia tiba-tiba lari ke sebuah nubuatan yang akan terjadi nanti. Kemudian, dan ini yang paling sering dikutip orang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, disinilah di Yoel inilah untuk pertama kalinya dalam Alkitab, hujan awal dan hujan akhir dihubungkan secara langsung dengan kecurahan Roh Kudus. Yang tadi diulangan masih tentang agrikultur ya, tanah tumbuh. Di Yoel ayat sebelumnya juga masih itu, tapi di Yoel 28, Yoel langsung melalui hikmat Tuhan bernubuat bahwa ada hubungannya nih tentang hujan awal dan hujan akhir, sesuatu tentang kecurahan Roh Kudus. Nah, lalu Petrus luar biasanya menangkap Yoel ini. Lalu pada saat dia berkhotbah di hari Pentakosta, ya, di kisahnya kita buka sejenak ya. Walaupun kita nggak baca, karena khotbahnya Petrus panjang, saudara. Jadi saudara Ya. kalau mau baca, ya nanti baca sendiri, gitu ya. Di kisah 2, ya, ya ini di khotbah Petrus, di ayat 14 sampai 40, Petrus tuh bilang begini, nubuatan Yoel telah digenapi dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi Petrus secara lantang dia langsung bilang seperti itu, ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi bla 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 bla. Saudara baca aja nanti di sini ya. Jadi Petrus menangkap nubuatan ini lalu dia bilang, "Nah, ini udah digenapi sekarang. Digenapi nubuatan ini. Hari Raya Pentakosta." Lalu tapi bukan hanya itu, yuk. Petrus juga bilang di ayat 32 sampai 35 bahwa itu hanya terjadi sesudah penobatan Yesus Kristus di tata sorgawi. Ya, di ayat 32 dan sampai 35 nih saudara baca. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Maksudnya apa dicurahkannya? Ya Roh Kudus. Gitu ya. Tapi setelah dia dinobatkan. Nah, ini peristiwanya di mana? Peristiwanya ada di Wahyu. Wahyu 4 sampai 5. Ya, Wahyu 4 sampai 5 penobatan Kristus. Lalu pada saat itu Roh Allah secara lantang dikirimkan ke seluruh penjuru bumi. Nah, kita buka sedikit ya. Mana kita cari aja Roh. Nah, ayat 6. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini adalah masa apa namanya masa pada saat hari raya Pentakosta dan peristiwa Yesus dianugerasi penobatan Yesus Kristus ya setelah misinya selesai. Nah, gitu ya. Dan ini adalah peristiwa membuka gulungan kitab-kitab itu ya, gulungan materai, sorry, 7 materai. Gitu. Sebelum membuka, Kristus harus dinobatkan terlebih dahulu karena hanya dialah yang layak membuka. Nah, saya ambil satu kutipan yang bagus ya dari Kisah Para Rasul, Roh Nubuat. Kenaikan Kristus ke sorga adalah tanda bahwa pengikutnya akan menerima berkat yang dijanjikan. Ya, tanda di sini terjemahan yang bagus, tapi saya lebih suka terjemahan apa kata yang dipakai oleh Nyonya White ya. Dia bilang sinyal. It's a signal, sinyal ya seperti apa? Seperti orang berperang gitu, sinyal gitu kan. Untuk itu, mereka harus menunggu sebelum mereka memasuki pekerjaan mereka. Bila Kristus melewati gerbang-gerbang surga, ia dimahkotai di tengah pemujaan malaikat-malaikat. Segera sesudah upacara ini selesai, upacara apa? Penobatan. Roh Kudus akan turun ke atas murid-muridnya dengan kelimpahan. Nih, yang saya highlight ya. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga bahwa pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Nah, jadi sudah Hmm. clear bahwa hujan awal Pentakosta, hujan awal itu digenapi pada saat hari raya Pentakosta. Sebagaimana Petrus menyebutkan, inilah sudah digenapi. Nubuatan Yoel dan syaratnya apa? Yesus harus dianugerasi terlebih dahulu, harus dinobatkan dulu, misinya telah selesai. Dan pada hari raya Pentakosta itulah dimulainya musim hujan. Bukan cuma itu ya, bukan cuma itu hujannya, tapi dimulainya musim hujan. Nah, jadi dengan seluruh keyakinan kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kapan hujan awal terjadi?
yaitu pada saat hari raya Pentakosta. Nah, sekarang kapan hujan akhirnya? Ya, hujan akhir akan digenapi di masa depan. Sesaat sebelum itu kasihan tertutup. Itulah di Wahyu 14. Yang adalah konklusi ya, bukan hujan kedua, tapi adalah konklusi musim hujan. Nah, nanti kita akan unpack ini lebih. Tapi ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Fakta bahwa Roh Kudus datang saat Pentakosta atau hujan awal, apakah artinya selama ini dia tidak ada di bumi? Ya, ini paling sering kan. Hujan awal loh, berarti selama ini Roh Kudus di mana? Kenapa harus tunggu Yesus dimuliakan dahulu? Dimuliakan itu maksudnya dinobatkan dahulu baru dia turun. Nah, ini saya kasih beberapa kok ayat ya banyak secara singkat, secara cepat bahwa Roh Kudus itu sudah ada sebelum Pentakosta gitu ya. Jadi kita kalau ditanya kita bisa dengan yakin menjawab. Kejadian 1 ayat 2, Roh Kudus sudah ada saat penciptaannya. Kejadian 6 ayat 3, Roh Kudus mencoba untuk membujuk ya manusia untuk percaya kepada Tuhan. Makanya dibilang Rohku tidak akan ada selama-lamanya tinggal di manusia. Ya itu bukan bicara umur ya, maksudnya itu apa eh, batas waktu ya, karena pada saat itu nggak ada, pada saat itu air bah gitu kan, nanti semua. Nah, jadi Roh Kudus di sini berusaha membujuk manusia untuk percaya pada pekabarannya Nuh gitu ya. Lalu di Mazmur 51 ayat 11, pada saat Daud melakukan doa pengakuan dosa, Daud bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi sudah ada roh kudus yang membujuk Daud. Daud sudah mengerti ini ya, konsep ini. Dan yang lebih hebat lagi, ini adalah konsep yang tadi Rian pakai, Efesus. Ya. Gitu ya. Kita paling sering dengar, oh mendukakan roh kudus, mendukakan roh kudus. Refer ke Efesus. Ternyata konsep itu sudah ada dari perjanjian lama di Yesaya 63. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan dia sendiri berperang melawan mereka. Ya. Pada saat orang Israel tidak mau percaya Yesus, mau percaya Roh Kudus, mendukakan. Ya udahlah kata Tuhan, ya udah uruslah dirimu sendiri. Udah tak kasih tahu nggak mau dengar, gitu kan? Nah, dan di Perjanjian Lama, Roh Kudus juga memperlengkapi individu tertentu ya untuk melaksanakan tugas tertentu. Ini tugas yang kalau saudara baca di sini ini bukan cuma tugas pelayanan ya, tapi tugas sipil. Misalnya di bilangan hakim-hakim itu adalah tugas hakim-hakim ya. Nah, Roh Kudus juga berperan dalam 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 peran mereka. Begitu ya Musa pada saat dia menuntun orang Israel dan dia juga tentu membantu para nabi dalam pelayanan. Nah, meskipun Roh Kudus sudah ada sejak zaman penciptaan dan dalam hal ini perjanjian lama dan telah berusaha untuk keselamatan manusia sejak mereka jatuh dalam dosa yang tadi contohnya di Nuh ya, ada banyak lagi ayatnya, tapi ini yang bisa saya sampaikan dengan cepat gitu ya. Aktivitasnya menjadi sebuah misteri, tetap menjadi sebuah misteri di perjanjian lama sebelum hari raya Pentakosta. Kenapa? Karena dunia ini masih milik setan. Nah, ini aspek yang sangat penting, Saudara. Lalu yang kedua alasannya sebagaimana dikatakan secara langsung di Injil Yohanes 7 ayat 39, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dikatakan secara langsung dia tidak akan datang dicurahkan secara penuh karena belum dinobatkan Tuhan Yesusnya. Itu di Yohanes 7 ayat 39, Saudara boleh baca. Namun lihat yang terjadi setelah Yesus bangkit dan dimuliakan. Setelah Yesus bangkit, dunia bukan menjadi milik setan. Tuhan telah menang, dunia menjadi milik Yesus walaupun setannya belum dimusnahkan nanti. Tapi kepemilikan sudah ditransfer. Lalu pada saat dia dimuliakan, ya, akhirnya Roh Kudus dicurahkan secara penuh dan melanjutkan aktivitasnya secara penuh. Nah, kalau begitu apa berbedanya dicurahkan Roh Kudus saat Pentakosta? Apa yang berbeda dengan Roh Kudus yang sebelumnya? Kalau tadi kita sudah baca, sudah ada kok. Lalu yang beda apa? Hari hari hujan awal ini bedanya apa dengan yang sudah ada? Yang pertama, memperlengkapi para murid untuk menginjil secara khusus, melakukan penginjilan. Pada saat itu dicurahkan secara penuh. Lalu, yang elemen yang paling penting adalah mempersiapkan orang-orang untuk dituai, orang yang mau diinjili, untuk bisa menerima pekabaran dengan lapang dada. Lalu, apa yang dulu di Perjanjian Lama adalah sebagai hak istimewa beberapa orang, sekarang telah menjadi bagi semua orang yang percaya. Ya, yang dulu peran itu diberikan kepada bangsa Israel secara khusus, ya untuk melakukan penginjilan, sekarang melalui Roh Kudus diutus secara penuh. Pada saat Rasul berbicara kepada orang Yunani ini bisa menginjil lagi, gitu ya, bisa Hmm. walaupun dia bukan dari Israel, gitu. Dengan Hmm. curahnya Roh Kudus secara penuh ini, jadi penginjilan itu bukan hanya milik orang Israel eh, badani, tetapi milik semua orang yang telah menerima materai Injil yang pertama, bisa dibilang seperti itu. Nah, saat hari raya Pentakosta tidak ada yang berubah
perihal pekerjaan Roh Kudus. Dia masih tetap menyelamatkan manusia, masih tetap membujuk manusia untuk bertobat sebagaimana dia lakukan di sebelum hari raya Pentakosta. Tidak ada yang berubah. Lalu Roh Kudus ini paling penting. Roh Kudus tidak dicurahkan untuk memperbaiki kemerosotan rohani para rasul. Hmm. Ini yang paling penting. Hal ini diperbaiki sebelum kecurahan Roh Kudus. Jadi, wah, hujan awal datang, tiba-tiba semua rasul jadi baik. Enggak kayak gitu. Tiba-tiba semua rasul jadi suci. Enggak. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena ini ada hubungannya dengan hujan akhir. Sehingga apa yang terjadi saat hujan awal akan terjadi pula pada saat hujan akhir. Nah, ini ada di kutipan Ellen White hari Kamis ya. Saya kutip sedikit. Pekerjaan besar mengabarkan Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Pembukaannya apa? Ya Pentakosta itu, hari raya Pentakosta, hari Pentakosta, hujan awal. Jadi sebagaimana hujan awal itu bombastis, Petrus khotbah 2.000 3.000 langsung dibaptis, ya berarti hujan akhir itu tidak kalah, gitu kan? Tidak Hmm. kalah Hmm. manifestasi kuasanya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal, pada pembukaan penyiaran Injil itu, sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir, pada penutupan. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian khusus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang kurang percaya. Ellen G. White kemenangan akhirnya. Nah, ini ada di pelajaran hari Kamis ya, kalau saudara bisa buka di dua paragraf terakhir. Nah, sehingga kucuran Roh Kudus di akhir zaman sama sama tujuannya adalah untuk penuaian sebagaimana yang tadi memperlengkapi orang untuk menginjil, untuk dituai. Maka begitu juga hujan akhir, ya. Konteksnya ada di Wahyu 14, ya, pekabaran tiga malaikat dan Wahyu 18. Pada saat disuruh, keluarlah kamu dari Babel, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Itu ya, salah satu kutipan di ayat 4-nya. Nanti saudara boleh baca. Nah, lalu apa aplikasinya bagi kita? Ya, supaya kita mendapat bagian dari ini, ya apabila kita Tuhan izinkan untuk hidup sampai di periode akhir nanti, ya Hmm. walaupun saudara tidak usah berkecil hati karena Roh Kudus ini tetap masih musim hujan sekarang gitu ya. Ya. Tetap masih musim hujan. Nah, Hmm. tapi apabila kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai di sana, semoga supaya kita mendapat bagian dari ini, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Roh Kudus mulai sekarang setiap hari. Nah, ini saya baca dua kutipan yang sangat menusuk ya. Ya kan, kalau kutipan Roh Nubuat tidak menusuk kan rasanya kurang. Saya Hmm. baca dua kutipan yang sangat bagus ya. Dari Review and Herald, Maret tanggal 2, 1897 ya. Ini terjemahan bebas saja. Ya. Hujan akhir yang tujuannya adalah untuk menuai ya tuaian yang sudah matang, tuaian bumi yang sudah matang, merepresentasikan sebuah berkat spiritual yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi, ya, tetapi bisa terjadi unless the former rain has fallen, yaitu former rain itu maksudnya apa? Hujan awal yang tadi di hari Pentakosta, tidak akan ada kehidupan. Artinya apa? Hujan awal itu penting, ya. Tidak akan ada daun hijau yang akan bertumbuh. Artinya apa? Ini semua hanya bisa terjadi, ya, tuaian di hujan akhirnya terjadi, hanya bisa terjadi kalau, ya, hari raya, sorry, hujan awal itu telah terjadi bagi umatnya. Sehingga hujan akhir ini akan memberikan kesempurnaan. Sebagaimana musim hujan tadi. Ya, ini adalah sebuah fase musim hujan. Hujan awal ini digunakan sebagai awal dari musim hujan, membuat bibit itu subur, dan sepanjang ini hujan, dan akhirnya ada hujan yang sama hebatnya dengan hujan awal yang akan menutup untuk mempersiapkan tuaian. Itu ya. Nah, ini sudah terjadi, saudara. Lalu apa yang terjadi di antara ini? Ya, sebagaimana kita yang hidup di antara musim hujan ini, ya. Banyak yang telah salah menerima maksud dari si hujan awal, gitu ya. Mereka tidak menerima semua apa nih manfaat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, ini paling penting. Mereka berekspektasi bahwa kekurangan mereka akan disanggupi, akan dilengkapi, akan dipenuhi pada saat hujan akhir. Ya, sebagaimana kita,
Ini saya paling sering dengar nih di mana Aspen. Wah, penginjilan kita kurang ya. Iya, memang kurang. Kita jangan terlalu ini nanti pada saat hujan akhir gitu kan. Hei, Anda ya, Anda yang ngomong seperti ini. Ya, ini baca saya dan Anda ya. Baca. Apabila saudara, wah, ya udahlah nanti pada saat hujan akhir kita akan tiba-tiba berubah kepala kita semua. Roh Kudus masuk, tiba-tiba kita langsung jadi robot yang bener gitu hidupnya. Tidak ya. Mereka berekspektasi itu. Tapi apa yang terjadi? When the riches abundance. Ya, pada saat hujan yang benar-benar itu terjadi, hujan akhir itu benar-benar terjadi ya. Riches abundance ini maksudnya merefer ya kepada hujan akhir itu. Pada saat itu benar-benar terjadi, mereka mencoba membuka hati mereka untuk menerimanya. Dan mereka mendapati diri mereka dalam kesalahan yang sangat fatal ya, yang sangat fatal. Pekerjaan Tuhan harus dimulai dari hati dengan pemberian terang dan pengetahuan. Dan itu harus continually going forward dan harus selalu bertumbuh. Seluruh individu harus menyadari ini dan memberikan perhatian ini seolah-olah menjadi apa? Necessity itu menjadi apa? Menjadi keharusan, menjadi apa itu namanya? Kewajiban, Tuhan. begitu ya, keperluannya. Ya, hati harus dikosongkan dari semua kecemaran dan harus dimurnikan untuk membuat ruang bagi diamnya Roh Tuhan. Nah, ini yang paling bagus. Adalah dengan pengakuan dan pertobatan dari dosa, ya, dengan doa yang sungguh-sungguh dan persekutuan yang sungguh-sungguh antara mereka dengan Tuhan, maka para rasul atau murid-murid yang dahulu, murid-murid awal ya, rasul-rasul gereja mula-mula, telah mempersiapkan diri untuk kecurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta. Maka pekerjaan yang sama, bahkan lebih besar lagi, harus dilakukan sekarang. Nah, jadi bagi kita yang bilang, wah saya nanti akan berubah ketika Roh Kudus hujan akhir itu datang. Oh, tidak. Murid-murid itu telah bersiap dulu untuk menerima hujan itu. Ya, sebagaimana tadi di sini saya buat ya. Roh Kudus tidak dicurahkan untuk memperbaiki kemerosotan rohani. Ya, mereka berdoa, bertekun. Makanya kalau kita baca kisah itu, mereka berdoa, bertekun, berpuasa. Baru Roh Kudusnya turun. Gitu kan? Ya, unless we are daily. Ya, hanya bisa dilakukan kalau kita setiap hari maju dan exemplification dan em, membesarkan ya pekerjaan Kristus, karakter Kristus. We shall not recognize the manifestation of Holy Spirit. Kita baru bisa sanggup menyadari peran Roh Kudus di hujan akhir. Ya. Penyadaran bahwa peran Roh Kudus hujan akhir itu akan datang itu hanya kalau kita katanya setiap hari, daily, ya, mencoba untuk menjadikan karakter Kristus, Christian virtus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kita tidak akan menerimanya. Ya, itulah makanya masuk akal apa yang Tuhan bilang di Alkitab pada saat Roh Kudus itu pintu kasihan mau tertutup, orang yang semakin jahat, orang yang jahat akan semakin jahat, orang baik akan semakin baik. Ya, karena orang jahat yang berpikir dia akan berubah pada saat Roh Kudus itu turun, sudah tidak bisa berubah lagi, Bos. Tidak bisa berubah lagi. Nah, karena dia tidak sadar bahwa sekarang adalah musim hujan. Kalau kita mau mempersiapkan hujan akhir, seandainya kita hidup sampai di titik darah penghabisan nanti itu, ya, maka kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, sebagaimana para rasul mempersiapkan diri untuk menerima hujan akhir. Jadi, kalau ditanya kapan hujan akhirnya, ya, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti adalah menjelang penutupan sejarah dunia, ya, yang adalah peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Ya, mungkin itu Mas Yansen dari saya ya tentang hujan awal dan hujan akhir. Semoga bisa membantu kita. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan hari Jumat. Pertanyaan hari Jumat. Mengapa pemahaman tentang peristiwa akhir zaman begitu penting di masa krisis yang akan datang? Bagaimana kitab suci menjadi pengaman dari penipuan? Ya, gimana Silakan, Yan? silakan Bill. Oh iya, kalau aku udah jelas ya, kita udah belajar sampai pelajaran ke-12. Ya, menurutku dua elemen. Ya, dia sudah bilang secara ini dan kalau teman-teman baca di
TGCM di aku bilangnya TGCM mulu di apa namanya eh kemenangan akhir gitu ya di bab 37 ya itu judulnya udah jelas ya. The Scriptures as a safeguard gitu ya. Firman Tuhan sebagai pelindungan gitu ya, perlindungan. Nah, tadi kan ditanya, kenapa pemahaman penting tentang peristiwa-peristiwa ini penting? Yang pertama adalah sebagai jaminan agar tidak khawatir. Itu. Lalu yang kedua, menurutku adalah yang dia bilang tadi, agar tidak ditipu. Kar- Karena penipuan adalah penipuan dan paksaan pada akhirnya nanti adalah cara setan di akhir zaman, gitu ya. Nah, lalu ditanya bagaimanakah kitab suci menjadi pengaman ya? Dia menjadi pengaman karena dia memberikan yang original. Tipuan itu kan dikenali dengan memberikan aslinya seperti apa, gitu ya. Jadi menurutku kitab suci itu memberikan hukum yang orisinil ya, hukum yang setan hendak tiru. Tadi kita ada belajar tema tiruan itu selalu terjadi ya. Dan tadi Rian juga jelaskan tanda binatang itu adalah tiruan lagi. Jadi kalau kita mau tahu aslinya mana ya kita harus tanya yang merekord apa yang asli. Ya itulah kitab suci. Itu mungkin dari aku, Mas Hansen. Iya, iya. Ya, terutama penipuan-penipuan yang ini ya, yang dilakukan oleh binatang darat itu ya. Iya. Ya, dan hubungannya dengan yang di Wahyu 16. Wahyu 16 Mm-mm. itu nabi palsu ya. Nabi Mm-mm. palsu itu binatang darat juga kan? Nama lainnya binatang Iya. darat ya. Iya. Penipuannya adalah keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat ya. Mendatangkan api dari langit, itu merujuk pada Elia gitu ya. Mm. Artinya apa yang dikerjakan Elia, mendatangkan api dari langit itu kan dari Tuhan gitu. Kemudian kalau kita baca Wahyu 10, ya dua saksi itu juga mendatangkan api dari langit. Dua Iya. saksi itu kan dari Tuhan juga. Berarti Iya. mendatangkan api dari langit itu kan pekerjaan Tuhan. Mm. Sekarang binatang darat atau di Wahyu 16 disebut sebagai nabi palsu mau mendatangkan api dari langit. Mm. Berarti bukan hanya hukum Tuhan mau ditiru, pekerjaan ajaib Tuhan juga mau ditiru, Iya. mujizat Tuhan juga mau ditiru, ya. Nah, kalau kita nggak belajar dengan baik Alkitab, kita nanti akan jadi orang yang menakar kebenaran dengan mujizat, bukan Hmm. dengan teologi, dengan doktrin. Kita pikir kalau dia mujizat, dia ajaib berarti dari Tuhan. Padahal setan itu menurunkan api dari langit. Seperti Elia menurunkan api dari langit dari Tuhan, seperti dua saksi menurunkan api dari langit dari Tuhan. Mereka meniru mujizat dari Tuhan. Kalau kita mendasarkan kebenaran pada mujizat, ya, oh, gereja yang ada mujizatnya itu yang benar, ya, ketipu kita, ketipu kita, ya, seperti itu ya. Dan memang eh, kalau kita baca tulisan-tulisan Ellen G. White ya, yang saya juga lupa di mana apa spesifiknya ditulis di buku yang mana halaman berapa ya. Eh, Momen di mana pemeteraian itu akan terjadi ya, pemeteraian apokaliptik, bukan meterai Injil. Meterai Injil sudah terjadi begitu kita semua menerima Tuhan. Itu Ya. masing-masing lah, waktunya beda-beda. Tapi pemeteraian apokaliptik itu akan terjadi ya pada saat protestanisme yang jatuh itu kembali akur Ya, 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 ya. dengan Roma Kepausan. Ya kan, dan itu dijelaskan juga sebenarnya oleh eh, Wahyu 16. Hmm. Sudah dijelaskan dengan jelas Wahyu 16. Ellen G. White hanya menjelaskan ulang aja gitu kan. Nah, sekarang apa yang menjadi apa ciri khas utamanya revival Protestan, terutama di Amerika, kan binatang darat Amerika kan, konteks Amerika. Apa ciri khas Protestan di Amerika? Mujizat, Mujizat. ya, KKR Minimal. kesembuhan gitu ya, mujizat gitu kan, ya. Kalau kita nggak punya kitab suci sebagai safeguard ya, sebagai apa pengaman kita gitu ya, begitu nanti ada mujizat ya, kita akan hilang gitu ya, kita akan hilang. Seperti itu aja dari aku ya. Itu penipuan sebenarnya. Bila dia bilang penipuan ya, tapi saya terpikir tentang mujizat gitu loh. Ya, tipuannya itu adalah mujizat. Itu elemen yang sangat penting ya. Itu elemen Mujizat yang ya. sangat penting ya. Karena ya saya terkenal banyak orang, ya orang yang benar-benar ingin mengikuti Kristus, tetapi persepsinya dikaburkan dengan apa yang tadi Mas Yasen jelaskan bahwa gereja ini kurang nih mujizatnya. Jadi kalah sama gereja ini. Ya gitu ya gereja ini kalah sama ini. Karena Iya, mujizatnya.
Dipikir kalau ada mujizatnya itulah yang dari Tuhan gitu loh. Iya. Padahal Iya nggak seperti benar-benar itu kan. mujizat. Bukan berarti mujizat itu salah ya lah. Bukan berarti dan bukan berarti semua orang yang ke gereja itu tidak tidak mengerti ini. Maksudnya banyak orang yang benar-benar mengikut Kristus dan banyak benar-benar orang disembuhkan dengan mujizat Hmm, itu. iya betul. Bukan berarti itu tidak terjadi. Tapi apa di balik mujizat itu? Teologinya apa? Ajarannya apa? Doktrinnya apa? Nah, itu yang penting. Kalau kita tidak tahu Iya, di balik apa di balik bakwan ada udang ya itu. iya. Itu yang ditipu, yang ingin ditipu gitu kan. Dan Hmm. tipuan itu kan intinya adalah persepsi kita dikaburkan itu. Jadi kita harus punya sesuatu yang bisa mendasari persepsi saya ini salah atau benar. Karena persepsi kita itu bisa menipu diri kita sendiri. Begitu ya. Ya, itu bagus sekali ya. Nomor dua, masyarakat demokratis di seluruh dunia telah menjadi benteng bagi kebebasan beragama selama berabad-abad. Bagaimanakah hal itu dapat berubah dengan cepat? Wah, ini seru ini ya. Seru ini ya. Ya, aku Karena nggak kalau tahu kita kalau ini. Aku nggak tahu jawabannya kalau ini. karena ini seru karena kita udah belajar di pelajaran ke berapa tuh? 10, 9, 9. Ya, Pelajaran 9 sebelum kita belajar spiritualisme ya. Kita kan belajar tanda binatang di situ, gitu kan? Ya, saudara, pemaksaan akan terjadi. Nah, pemaksaan itu artinya tidak ada kebebasan beragama, saudara. Ya kan? Nah, kita sudah membuatkan tipuan, tetapi pada akhirnya binatang darat akan melaksanakan apa yang dilakukan oleh binatang laut sebelum luka itu terjadi. Ya, pada saat mereka mendapatkan kesempatan selama 1260 itu, peran itu akan dieksekusi oleh binatang darat. Ya, peran itu akan dieksekusi. Peran apa? Yaitu bukan hanya melalui coercion, bukan hanya melalui tipuan, tapi juga melalui pemaksaan. Jadi tentu pemaksaan itu artinya tidak ada kebebasan beragama, maka asas-asas demokratis juga akan luntur, gitu ya, juga akan luntur. Dan kalau ditanya bagaimanakah hal itu dapat berubah dengan cepat, perubahannya seperti apa, tonggak peristiwanya apa, kita tidak ada yang tahu. nah, Kita tidak ada yang tahu, tapi Alkitab bilang itu bisa berubah dengan begitu cepat. Nah, itu bisa diubah dengan ya. begitu cepat, saudara-saudara. Kalau saudara tanya saya, jujur, dengan masyarakat yang sangat, sangat modernisasi ini semua sekarang dan semuanya itu ada di digital, rasa-rasanya akan sangat sulit untuk ini terjadi. Ya, asas demokrasi, apalagi Indonesia gitu ya. Tapi kita tidak ada yang tahu, ya. Hmm. Kita tidak ada yang tahu apabila tipuan itu terjadi, apabila peristiwa itu terjadi, baru kita nanti, oh ini. Ya, tapi jangan diterka-terka kapan kita melakukan ini. Tapi yang pasti itu akan terjadi. Bagaimana hal itu dapat berubah dengan cepat? Iya, kita berdoa aja supaya pada saat itu terjadi kita tahu. Itu sih. Ya, makanya ini pertanyaan cukup ini ya, cukup berbahaya pertanyaannya. Ya, cukup berbahaya. Cukup Karena berbahaya kita karena sebutkan tokoh, peristiwa, apalagi kan saudara kita itu kan mau datang ke Indonesia tuh. ya, ya artinya kalau masalah pemaksaan ya, ya jelas saya setuju sama Bill ya bahwa pasti akan terjadi, pasti itu. Nubuat sudah menjelaskan ya. Ya, menambahkan yang Bill bilang ya, binatang dari dalam bumi ya. Dikatakan binatang dari dalam bumi. Dia dari bumi, binatang dari bumi. Ya, dalam Wahyu 12, bumi itu adalah tempat yang menampung wanita waktu Ya. wanita lagi dikejar oleh si naga, diserang oleh naga. Artinya waktu wanita, jemaat Allah wanita itu ya, wanita lagi diserang oleh iblis, ya, naga itu iblis, ya, selama 1260 tahun, ya, tanahlah, bumilah yang menampung si wanita. Artinya bumilah yang menjamin kebebasannya si wanita ini waktu dia lagi dipersekusi oleh naga, oleh iblis. Binatangnya sekarang yang di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 binatangnya dari bumi. Binatang yang muncul dari tempat yang sebelumnya menampung si wanita, tempat yang sebelumnya menampung jemaat untuk bebas dari penyiksaan iblis. Berarti kan binatang dari bumi adalah binatang yang muncul dari tempat yang mengaku ya menjamin kebebasan beragama. Bumi itu tempat tempat wanita aman.
Bumi itu tempatnya jemaat aman. Binatang ini muncul dari bumi. Berarti ini binatang ini mengklaim dia akan menjadi tempat yang aman bagi jemaat, bagi umat Tuhan, bagi si wanita. Ya. Tapi ingat ini binatang dari bumi, rupanya seperti domba, berbicaranya seperti naga. Ya. Ya. Ya, dia bicara seperti naga. Kalau di Wahyu 12, bumi melindungi wanita dari naga. Di Wahyu 13 ada binatang yang seperti bumi, tapi dia nggak melindungi dari naga, dia malah seperti naga. Hmm. Ya, jadi dia kesannya akan menjadi tempat yang aman bagi wanita, bagi apa? Wanita itu simbolnya bagi umat Tuhan. Kesannya dia menjadi tempat yang aman bagi umat Tuhan, artinya tempat di mana ada kebebasan beragama. Tapi dia akan menjadi naga, dia akan menjadi orang yang memaksa kebebasan beragama itu. Dia justru yang akan paling aktif untuk mengarahkan orang menyembah binatang dari laut. Pemaksaan itu jelas akan terjadi bahkan bahkan kalaupun klaim kebebasan beragama itu sudah sangat kuat diberikan. Iya. Dan Bahkan dari bumi yang awalnya adalah tempat yang aman bagi wanita itu pun akan muncul karena binatang dari bumi ini sebenarnya seperti naga itu bicaranya. Tapi pertanyaan ini dibilang bagaimanakah hal itu dapat berubah dengan cepat? Pertanyaan tanya itu, ya. Kalau sekarang dunia ini demokratis, sekarang undang-undang itu menjamin kebebasan beragama, yakin lu kalau nanti akan ada pelanggaran akan kebebasan beragama? Ya, saya nggak bisa jawab bagian situ ya. Ya, iya. itu. Tapi mungkin, tapi mungkin secara abstrak dijelaskan oleh Alkitab tadi ya, pada saat dia berubah. Nah, Nur Nubuat juga menjelaskan itu ya. Kayaknya ada di, kayaknya ada di Kemenangan Akhir ya. Tapi saya lupa di pasal berapa dan paragraf berapa. Nanti saudara boleh cari. Tapi saya ingat, Nur Nubuat itu mengatakan bahwa pada saat Amerika Serikat ya, ini kita bilang aja, yaitulah binatang dari dalam labra itu meninggalkan apa yang menjadi pilar-pilar apa namanya berdirinya negara mereka. Pada saat itulah mereka melaksanakan ini, mereka aktivitas mereka untuk memaksakan ini. Nah, pilar-pilar mereka apa yang tadi Rian sebutkan, kebebasan beragama, American Dream, ya itu semua lah asas demokratis. Nah, peristiwa apa yang membuat mereka meninggalkan itu? Nah, itu yang kita nggak tahu. Gitu ya. Iya. Itu yang kita nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu, gitu ya. Ya, Hmm. kalau nggak salah frasa yang dipakai itu adalah pada saat mereka meninggalkan founding pillar atau founding fathers. Saya lupa frasanya apa yang dipakai oleh Ellen G. White. Pada saat itulah, gitu ya. Nah, nanti kita semoga kita ya kalau Tuhan izinkan kita lihat itu terjadi, gitu ya. Kalau nggak ya ya udahlah, mau gimana lagi. Hmm. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan pernyataan Ellen G. di atas. Pilihan-pilihan apakah yang Anda buat hari ini yang dapat mempengaruhi Anda bersama orang-orang yang mengaku Advent pada hari esok? Nah, ini ya, kita baca dulu dari ini. Semua yang menolak menyesuaikan diri dalam menjalankan sabat palsu akan dikenakan hukuman sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati. Sebaliknya, hukum Allah yang memerintahkan hari perhentian pencipta menuntut penurutan dan mengancam dengan murka Allah bagi semua yang melanggar ajaran-ajaran hukum itu. Sementara topan mendekat, suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Oleh bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah memandang hal-hal itu dalam terang yang hampir sama. Dan bila mana ujian diberikan, mereka telah siap memilih pihak yang mudah dan populer. Orang-orang berbakat serta yang mempunyai tutur kata yang menarik, yang pada suatu waktu bersukacita dalam kebenaran akan menggunakan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka akan menjadi musuh yang paling sengit dari saudara-saudara mereka dulu. Bila mana para pemelihara hari Sabat dihadapkan kepada mahkamah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, orang-orang murtad ini adalah agen-agen setan yang paling efisien untuk memberikan gambaran yang salah dan menuduh mereka. Dan oleh laporan-laporan palsu dan sindiran-sindiran menghasut pada penguasa untuk melawan mereka. Waduh, Hmm. ya ini berat sekali ya. Lalu ditanya pilihan-pilihan apakah yang Anda buat hari ini yang dapat mempengaruhi Anda bersama orang-orang yang mengaku Advent pada hari esok. Wah, ini susah sekali ya. Karena kutipannya secara langsung dia kan bilang orang Advent ya. Ini adalah barisan orang Advent yang dulu ya. Bahkan bahkan karakternya sangat menonjol ya, tutur kata yang menarik, yang dulu bersuka cita dalam kebenaran, ya kan, pemimpin-pemimpin lalu akhirnya berbelok. Nah, pertanyaannya pilihan-pilihan apa yang Anda buat hari ini yang dapat mempengaruhi Anda? Ya kalau menurutku ya nanti Rian mungkin boleh tambahkan. Pilihan yang bisa kita pilih adalah
pilihan untuk tidak lihat orang. Nah, sangat sederhana menurut saya pilihan untuk tidak lihat orang dalam penurutan kepada Tuhan. Mhm. Ya, kalau kita sekarang kecewa, pendeta saya kok kayak gini, nggak pernah melawat saya, ketua saya kok kayak gini, oh, ini majelis kok gini, ini kok PA gini. Ya, hati-hati saudara. Nanti yang saudara pikir, wah ini suci ini tiba-tiba belok, belok dia, gitu kan? Nah, saudara ikutanlah orang ini. Nah, Hmm. itulah pada saat kita melihat orang dalam penurutan Tuhan, ya kita akan menjadi bias, kita akan menjadi bias. Maka pilihan yang paling penting adalah pilihan secara pribadi, ya kan? Pilihan secara pribadi memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi adalah yang bisa menjamin kemurnian pilihan kita nanti. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk menghadapi ujian itu. Walaupun demikian ya ujian-ujian yang levelnya kurang dari itu kan juga kita rasakan sekarang gitu ya. Juga kita rasakan sekarang. Mungkin itu ya kalau dari aku. Kalau dari lu gimana? Ya, aku belum ada sih. Belum ada ya? Oke, Ya, belum. oke, oke. Oke, kita lanjut. Kayak pertanyaan nomor 4. Bagaimanakah pekabaran malaikat kedua berubah di bawah seruan nyaring dan persiapan pribadi apakah yang kita dapat lakukan untuk menerima hujan akhir guna menyelesaikan pekerjaan Allah di bumi? Nah, lu jawab dulu. Tadi kan gua udah jawab. Ya, kalau kabar malaikat kedua kan sudah rubuh Babel. Udah rubuh. Ya, Ya, seruan nyaringnya kan keluarlah dari Babel. keluarlah. Ya, menurut itu bukan berubah ya. Lanjutan, lanjutan. Seruan nyaring Iya. itu adalah lanjutan dari pekabaran malaikat kedua, gitu ya. Hmm. Pekabaran malaikat kedua, ya mungkin bagi saudara-saudara yang lupa ya, pekabaran malaikat kedua itu di Wahyu 14, seruan nyaring keluar dari Babel itu Wahyu 18 gitu ya. Gitu. Ya. Wah, ini mungkin pertanyaan yang agak ini ya, agak menusuk ya. Artinya gini, seakan-akan kita itu nggak cukup hanya bicara tentang apa yang benar. Hmm. Karena pekabaran malaikat pertama itu kan bicara tentang apa yang benar. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, ya. Karena telah tiba saat penghakimannya, ya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu kan pekabaran memproklamasikan apa yang benar gitu ya. Hmm. Ternyata mengabarkan tentang pekabaran malaikat kedua dan seruan nyaring yang di Wahyu 18 itu mengharuskan kita juga mengabarkan apa yang salah, ya kan? Hmm. Nggak cukup hanya bilang Tuhan penciptanya, tapi harus bilang yang salah yang itu. Nah, ini kan jadi tantangan ya di era sekarang ya. Era sekarang ini kan penuh dengan toleransi gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang apa yang benar menurut kita ya, yang benar menurut kita takut akan Allah, muliakanlah Dia, telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Sang Pencipta itu ya. Oke, tapi kalau kita bilang yang itu Babel sudah rubuh, keluar dari sana, kita suruh orang keluar dari sana, keluar dari sana. Nah, itu kan ya agak nggak etis mungkin dalam era Hmm. sekarang ya. Tapi pekabar tiga malaikat itu satu paket. Kabarkan yang benar itu Tuhan, kabarkan yang itu salah dan suruh suruh orang yang ada di tempat yang salah untuk keluar dari situ. Kabarkan ya. Nah, ya, Ya, tapi maksudku menentang apa yang salah itu part of apologetic lah sebenarnya kan. Part of mungkin part nggak juga Bil. Karena kan kalau Petrus ya, surat Petrus kan bilang apologetik itu adalah mempertanggungjawabkan menjawabkan. apa pertanyaan orang terhadap apa yang kamu percaya. Dia lebih ke answering, mempertanggungjawabkan, mempertahankan, bukan ke menyerang. Ya, misalnya gini, orang nih nggak percaya tentang sahabat. Orang, emangnya kamu percaya sahabat gimana? Yakin kamu benar? Oh, kita kasih buktinya. Menurut Alkitab gini, 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 gini. Apologetik itu lebih ke itu, membela, mempertahankan. Tapi nggak dengan datang tiba-tiba bilang, sudah rubuh, keluar dari sana. Hmm. Ya, itu kita kita tunjuk gitu loh. Apologetik itu orang kasih keberatan, kasih tantangan terhadap apa yang kita percaya, kita siap buktikan. Gitu. Itu apologetik, membela kan. Nah, tapi kabar malaikat kedua sudah rubuh Babel, seruan nyaring, keluarlah dari Babel, ke kota besar itu. Ya, itu
Itu menunjuk. Nah, gimana? Iya, mungkin kalau dari aku gini ya, memang benar akan nanti pada akhirnya ini akan seolah-olah berlawanan dengan keetisan, dengan apa ya namanya, tutur kata, Toleransi. toleransi, gitu ya. Dan kalau saya baca tadi yang di kutipan ini, pada akhirnya kan mereka akan di mereka akan berdiri di asas toleransi sebenarnya. Karena ujian diberikan kepada mereka telah siap memilih pihak yang mudah dan populer. Mungkin populer pada zaman itu nanti pada akhirnya adalah memilih yang salah itu gitu. Sehingga apa yang kita katakan itu menjadi sesuatu yang tidak populer yang akan dianggap salah menurut masyarakat pada itu. Nah, tapi menurutku itu entitas yang ditunjuk. Nah, ini yang menantang menurutku. Seruan itu menunjukkan entitasnya. Karena Babel itu kan sebenarnya adalah perlambangan dari Agama entitas palsu. melawan Tuhan gitu kan. Hmm. Entitas yang melawan Tuhan, doktrin. Nah, ini aku sangat berhati-hati ngomong ini. Artinya pada saat kita melakukan bilang keluarlah dari Babel sudah rubuh, itu sebenarnya adalah panggilan untuk meninggalkan kepercayaan itu, meninggalkan Hmm. doktrin itu, bukan bilang orang di sana semuanya kafir. Kayak Ya, gitu. Nah, jadi nah kadang-kadang kita terjebak di dalam permainan kata ini sehingga sehingga kita berpikir mungkin ya kita berpikir atau saya berpikir bahwa pada saat saya bilangnya benar, saya juga harus bilang bahwa yang di sana itu salah orang-orangnya. Padahal sebenarnya yang saya mau harus bilang adalah mereka itu salah karena mereka percaya yang salah, hmm. kepercayaannya salah. Tapi apakah mereka itu sincere Christian? Bisa jadi. Ya, ya, Apakah mereka adalah orang Kristen yang secara murni mencoba untuk percaya kepada Tuhan dengan apa yang mereka tahu? Saya jamin ada banyak orang di sana dan Elena juga mengatakan hal seperti itu. ya. Itu kenapa Lanjut pekabaran tiga bilang itu. malaikat ada untuk mereka supaya mereka Ya, mengerti. Nah, kita tidak boleh terjebak di dalam ini karena kan sebagaimana lu juga sering bilang kan pengetahuan dan hikmat harus berjalan bersama-sama gitu kan. Nah, kalau kita menunjuk pastikan yang kita tunjuk adalah Babelnya, entitasnya yang adalah doktrinnya yang kita tunjuk ini loh yang salah. Ini loh. Nah, nanti karena biasanya nih kalau saya ngomong kayak gini ke orang ke saudara-saudara kita, mereka pasti pertanyaannya salah satunya ya, saya nggak berani jamin. Tapi salah satunya mereka pasti akan tanya seperti ini. Wah, berarti selama ini saya percuma dong. Selama ini saya salah. Ngerti nggak sih kayak mereka merimorsekan diri, merasa bahwa semua ini kebohongan. Selama ini tuh yang saya ini tuh kebohongan yang saya berdoa sama Tuhan Yesus tuh sebenarnya semuanya bohong karena saya nggak menyembah sahabat yang benar misalnya. Kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itulah yang harus kita perhatikan juga pada saat kita apa namanya pekabaran tiga malaikat ini memberitahu pekabaran tiga malaikat ini itu untuk tetap menjaga mereka tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan itu sebenarnya. Jangan sampai ketika kita bilang ini, tiba-tiba mereka langsung merasa diri berdosa. Ya, karena ada juga anggota keluarga yang seperti itu ya, merasa diri berdosa, merasa memang kami ini salah gitu loh. Jadi jatuh di dalam kesalahannya karena kita menunjuk secara langsung gitu ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek tadi. Itu sih, yang kalau menurutku. eh, Oke, Wah, kita sudah menjawab 4 pertanyaan ya dari pelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke saran poin diskusi. Eh, eh, Diskusi bagi guru. Oke, Yan. Yang pertama apa, Yan? Dua materai ya. ya, Dua materai, Injil dan Apokaliptik. Begitu. Lalu bahas secara khusus di tanda binatangnya ya. Karena kita akan menyinggung tanda binatang, lalu hujan awal dan hujan akhir. Menurutku itu aja sih. Hujan awal dan hujan akhir. Ini nanti baru pertanyaan hari Jumat. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengikuti.
Sampai saat ini kita akan menutup pelajaran kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Kau sudah menjaga kami dalam diskusi kami dalam sesi belajar ini. Dan bagi semua saudara kami yang mengikuti, biarlah Engkau berikan kami hikmat, pengertian untuk mengerti apa yang Engkau intensikan untuk kami, yang perlu kami persiapkan menjelang kedatangan yang kedua. Tolong Bapa, kami adalah manusia yang lemah, biarlah Roh Kudus-Mu eh, memeteraikan kami Tuhan setiap harinya untuk semakin percaya kepadamu, berbuat baik, berubah semakin hari semakin menunjukkan karakter Kristus. Sehingga kami dinyatakan siap, dinyatakan kuat oleh karena pertolonganmu saja menjelang kedatanganmu. Terima kasih Bapak, biarlah berkat yang sama kau berikan kepada seluruh guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajari di semua OKSS, biarlah engkau berkati mereka juga. Terima kasih Bapak di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.